presiden lah. Biar nggak kemalaman kan. Iya. Soalnya malam ini ya. Kalau Bang Yusmin kepagian. Kepagian. No comment. Boleh ya, Mas Gatot, kita mulai Ya, aja. silakan. Enggak. Ini udah AA, apakah monitor? Udah ngikutin? Udah AA atau nih? Siap. Oke, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kawan-kawan, sahabat yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Dengan memohon ridho Allah, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama kami mohon admin mau diwakili oleh Uni Eka mangga, mau udah AA mangga, kami persilahkan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silahkan. Ayo, Nika. Silahkan. Ini putus-putus, nggak dengar. Oke, alasan Nika tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Om Gatot yang kami hormati, teman-teman semua, alumni TI 79 Muslim yang kami cintai. Sekarang adalah giliran Mas Gatot untuk menceritakan pengalaman spiritualnya ataupun ada petuah-petuah yang akan beliau sampaikan berdasarkan pengalaman beliau. Om Gatot ini dikenal kawan-kawannya banyak mengenal namanya Toti. Toti itu adalah panggilan kesayangan dari ibunya. Konon Mas Gatot ini rumahnya luas, si ibu memanggil dari dapur, susah manggil Tot, nggak dengar itu kan. Dia lagi asik main musik, akhirnya Toti gitu. Sehingga namanya Toti. Om Gatot ini adalah pecinta musik. Sejak mahasiswa dapat uang jadi asisten beli CD, kemudian asik dengar-dengar musik. Tapi kemudian sekarang ini ketika Buya Andes yang belajar agamanya dari kecil sudah masih tetap main musik, Om Gatot sudah tidak lagi main musik. Beliau hijrah total. Nanti kita akan dengarkan apa, mungkin beliau akan menyinggung kenapa beliau hijrah total dari musik. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan. Teman-teman sekalian, saya ulangi lagi apa yang kita bicarakan minggu lalu. Harapan grup Muslim ITB 79 ini adalah untuk meningkatkan ukhuwah antara kita dan nanti juga antara keluarga kita. Alhamdulillah ini sangat bagus sekali momennya, ada Zoom sehingga kita juga bisa melihat mukanya Bang Yusmin dengan jelas walaupun beliau ada di sebelah bumi yang lain. Kita di grup ini tidak bicara politik, tidak bicara masalah-masalah khilafiyah, karena ini khusus kita di grup ini cuma bicara ukhuwah. Mudah-mudahan nanti semakin banyak lagi yang kita bisa ikut pengajian ini, sehingga grup ini betul-betul kuat untuk kejayaan Islam. Saya pikir demikian saja dari saya mewakili Uneka yang lagi senang-senang di rumahnya. Silakan saya kembalikan kepada Teh Nurul untuk acara selanjutnya. Alhamdulillah.
Jazakallah khairan, udah AA. Tapi mohon maaf, tadi ada pembicaraan tentang Mas Gatot mengenai masalah musik atau tidak musik. Malam ini topiknya bukan itu. Bukan ya? Sudah dikonfirm, bukan. Ya, Ya, jadi ya, ya. nanti topiknya adalah mengenai zuhud ya, meneladani zuhudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan juga mengenai masalah musik dan tidak musik itu kan masuknya mungkin ke ranah yang masih ada perbedaan pendapat, jadi tidak dibicarakan untuk malam ini terutama ya. Kemudian mungkin bisa ditambahkan, kita ini pengajiannya kan jatuhnya akan menjadi bulanan, tetapi yang 1 kali malam seperti malam ini, bulan depan insya Allah jatuhnya pagi ya, insya Allah Oktober itu Ahad pagi itu dengan Imam Samsi dari USA, dengan moderatornya Bang Yusmin. Insya Allah kita ketemu lagi. Nah, untuk yang malam ini karena waktunya malam jadi pematerinya cukup 1 dulu. Kemudian kita juga ingin, ini udah AA dan kawan-kawan menyambut dari permintaan kawan-kawan, ada yang ingin tadarus bareng. Jadi makanya 30 menit pertama ini mungkin kita isi dengan tadarus bergantian begitu, insya Allahnya. Nah, untuk menyemangati kita semua tentang tilawah Al-Quran ini, ada baiknya saya membacakan hadis tentang Al-Quran. Ini dari hadis riwayat Tirmizi nomor 2835 dari Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah atau Al-Quran, baginya 1 pahala kebaikan, dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, insya Allah makin semangat mudah-mudahan. Ini udah dicontohin oleh Kang Supri ya, Kang Supri yang semangat sekali mengajinya. Nah, untuk menunjang topik kajian yang sudah disiapkan Mas Gatot, kita sebelumnya akan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dulu. Kemudian nanti bolehkah saya minta tolong Buya Andes membaca surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21, sesudah kita baca Fatihah bersama. Buya Andes, apakah mendengar? Kemudian surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 46, dengan udah Bang Imi, boleh ya Bang Imi ya? Mangga. Nanti setelah itu kita tadarus bergantian selama hanya 30 menit saja. Setelah itu kita masuk ke kajian dengan pemateri Mas Gatot sekitar jam 20.30. Begitu ya. Kami persilahkan, mari bersama-sama. Ya, ntar kita sama-sama baca Fatihah dulu. Udah, Bu ya? Mangga, ya. Boleh dibuka mute-nya, punten hostnya, kita barengan baca aja. Yang di mute dibuka aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak Bu ya? Bu ya, Anda semoga surat. Ya, surat 33 ayat 21. 31.
Yang lain mangga silakan disimak. 21 atau 31? Enggak ada. 31 ya? 33. Uswatun surat 33 ayat 31 kan? 21 ya? 21. Maaf 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Dengan terjemah? Keputus. Dengan terjemah ya? Ya. Aduh maaf. Kayaknya putus. iya, langsung aja udah. Agak. Ya. Terjemahan Ya. langsung. Maaf putus. Punya saya kedengeran nggak? Halo? Kedengaran. Dengaran. Iya. Nggak usah pakai tilawah ya, Rul ya. Silakan Buya. Ya. Sungguh telah Ya, ya. ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul azim. Oke. Sebentar. Mas, Padahal suaranya ada tuh Nurul. Ada. Ada ya. Ada. Jelas kok, jelas. Suaranya jelas Nurul. Yang kedua siapa tadi? Bang Imi. Bang Bang Imi, Imi. surat 18 ayat 46. Al-Kahfi. Al-Kahfi ya? Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. belum ada. Astagfirullah. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Sama artinya sekalian? Ya, Ya, sekalian aja, Bang. ini mangga artinya aduh maaf tadi ini aku silahkan. Artinya, dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka membentangkan kedua tangannya ke depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Shadaqallahul azim. Bentar, Bang Imi baca ayat berapa? 18. Ayat 18. Saya salah ya? Ayat 18. Harusnya tadi 46. Surat 18 ayat 46. Tadi saya putus ininya. Oh, Ya, jadi baca 46 boleh. lagi. 46. Ya. Surat 18 ayat 46 punten. Surat 18, 46 ya? Oh, sama. Ya, suratnya surat 18. Betul, Masya surat Allah. Al-Kahfi Oke. ayatnya 46. Oke, baik. Saya ulang. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan.
kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira untuk Buya Anda sama Bang Imi. Ya. Apakah suara saya terdengar ini? Maaf. Iya, terdengar jelas. Loud and clear. Ya. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut aja dengan tadarus Al-Quran karena kita hari ini perdana. Kita akan mulai dari surat Al-Baqarah, surat 1. Mangga Kang Husnin mau duluan boleh. Siapa saya? Satu ayat. Iya. Biar dapat. Wah, kalau Alif Lam Mim dong, beres. Kang Yusmin khusus Kang Yusmin yang awal 2 ayat karena cuma Alif Lam Mim. Oke, baik. Ini kita kan udah ada 27 peserta ya. Teknisnya 30 teh. 30. Enaknya teknisnya gimana ya? Apakah dibacakan siapa yang mau ataukah otomatis aja atau mau ditulis siapa yang urutannya berikutnya? Enaknya gimana? Langsung aja urutan berikutnya, satu ayat Ya. beres. Nama-namanya siapa aja dibantu Kang Supri siapa aja atau ditulis di chat atau gimana enaknya Kang Supri? Ya, monggo silakan. Pak Yuswin yang pertama. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Langsung terjemahan Kang, Bang. Terjemahan, Bang. Terjemahannya Ya nggak apa-apa ditunggu. yang apa? Alif Lam Mim. Inilah kitab yang Zalika kita yang kebenarannya tidak diragukan dan adalah petunjuk untuk orang-orang muttaqin. Shadaqallahul azim. Jazakallah khairan. Lanjut, Pak. Lanjut. Supri. Silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Lanjut. Uni Eka, silakan. Uni Eka, silakan. Kayaknya beliau nggak ada di gambar. Masih nggak ada. Jadi lewat dulu aja. Nanti yang lain dulu. Masih di mute. bilang aja kalau lewat gitu. Uni nggak Eka apa-apa. masih di mute. Lewat ya. Uni Eka masih di mute coba ininya. Emma. Barusan keluar ngasih makan kucing nih. Oke, ya udah. Lewat. Lewat. Mbak Emma, silakan. Mbak Emma. Siapa sekarang? Emma. Ayat 5. Emma, ada Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Shadaqallahul azim. Lagi? Kang Supri. Sudah lanjut? Kang Supri lanjut. Mas Prapto lah itu Kang Supri suaranya. Ayat 6 ya saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Lanjut. Tadi Uni Eka mau ya? Mangga Uni Bentar, Eka. Nurul. Ya. Boleh masukkan ini ada teman-teman yang mungkin handphonenya ada di meja, jadi pada saat tadi ada yang membaca ayat, terus bunyi dudut gitu, jadi mengganggu. Jadi tolong teman-teman kalau lagi nggak kebagian mungkin di mute aja gitu. Terima kasih. Silakan Nurul. Kawan-kawan yang lagi nggak ngaji, mangga sama hostnya di mute ya. Tapi kalau aku jangan di mute sama Kang Supri karena yang akan bantu nyampein. Mangga Uni Eka tadi yang mau ayat 9 ya? Ayat. Ya, betul. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yahurun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu walahum azabun alim. Kanu ya'zibun. Ayat Uni Eka punten Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dan itu dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Uni Eka punten yang ayat 9 tadi kedengarannya yukhadi'unallahu ya. Padahal loha ya. Boleh nggak diulang, punten? Yukhadi'unallah ya. Ha harusnya bukan hu. Nah itu Uni kan hu ya. Harusnya ha ya. Yukhadi'unallah kan? Yukhadi'unallah walazim amanu. Ya. Mangga silakan yang belum. Udah Adri ya, kelihatan udah Adri. 11 ya? Ya. 11 Mbak Nurul ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun.
Dan apabila dikatakan pada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Sadaqallahul azim. Uni Heni, adakah Uni Heni masih? Ada. Uni Heni? Ayat berapa? Mangga, Uni Heni. Ayat Sekarang Tiga boleh? ayat 13 ya? Ya, 13. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanna sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Satu apa dua ya? Dua Hen, satu lagi Hen. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok. Sadaqallahul azim. Punten, ini apakah ayat 11-12 kelewat saya? Tadi udah Andri berapa ya? Tadi baca. 11-12 ya? Udah Adri tadi. Tadi udah kan? Udah Adri, udah. Ya. Tolong ya Buya bantuin aku monitor soalnya ini Bang Yusmin nanya apakah ayat 11-12 kelewat. Sepertinya udah ya? Udah Adri kan? Udah. Mangga atuh Kang Erwin, Mas Erwin. Silahkan ayat selanjutnya. Tadi aku lihat ada Mas Erwin. Erwin, monitor. Atau Teteh Anita ini kelihatan fotonya? Boleh? Punten lagi makan yoi, punten. Oke, Anita dulu boleh Anita? Kalau nggak bisa langsung bilang pas ya biar bisa dipindah ke yang lain. Tadi ada Kang Dodo tuh. Ya Kang Dodo, mangga tuh Kang Dodo. Ayat 16 ya. 15 ya? 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastaji'u bihim wa yamuduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina istarahu dhulata bil huda. Fama rabbihat tijjaratuhum wa ma kanu muhtadin. Allah akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Allahul Azim. Kang Supri, punten itu unmute-nya dibuka Kang Supri. Kang Supri di mute ya. Coba dibuka Kang Supri, kasihan. Mau bantuin jadi nggak bisa ya. Atau Kang Supri unmute sendiri, boleh? Belum? Iya, siap. Nah, ya. Tadi sempat mau ngomong nggak bisa ya. Teh Tuti mangga, Teh Tuti. Nanti dibantu Kang Supri ya yang lain, mangga. Ya. Teh Tuti silakan. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim.
Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naro falamma adu'at ma haulahu dhahaballah. Ya, silakan. Putus. Putus ya? Terus, Putus. Itu gerak mungkin ya, jadi putus. Apa diganti Mas Gatot dulu? Silakan. Billahi minasyaitonirrajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqadan nara falamma adu'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahu fi dhulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Shadaqallahu Mbak Nurul, maaf, saya tadi hilang ya. Saya sekarang ya. Iya, ayat 19 aja nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Joinnya gimana ini, Pan? Au kasaibim minas samai fihi dhulumati wa ra'du wa barq. Zulumatu. Kalau gimana? Zulumatu kan? Ya, zulumatu. Minas samai fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum mastawfi wa idza amla alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menjambar atas mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Nah, Bang Elim, apakah masih monitor Mas Elim? Tadi saya lihat Mas Elim. Mbak Nurul, Assalamualaikum. Iya. Oh, Mbak Nina dulu, Mangga. Mbak Nina, silakan. Mbak Nina, ayat 21. Nurul. Ya. Ini siapa punten? Mbak Nina, saya juga boleh ya, Mbak Nurul? Boleh. Mbak Nurul, habis Mbak Nina saya ya. Ya, boleh. Mangga. Fitri juga ya, nanti ya. Sok. Assalamualaikum Mbak Nurul. Ya. Saya Tati. Mbak Tati, boleh. Sekarang Mbak Nina dulu ya. Mbak Nina, Mangga. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Assalamualaikum. Salam. Silahkan Mbak. Sania, Mbak. Terus. Iya, Mbak Sania silahkan. Habis Mbak Sania, Mbak apa Tati, nanti Mbak Fitri ya. Sok Mbak Sania dulu. Ini ayat 23 ya Al-Baqarah. Maaf baru datang sih. Ya, ayat Al-Baqarah. Betul. Ayat 23 ya. Ya, 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mas Mufti surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Dan boleh 2 ayat, Mbak. Oh, 2 ayat. Mangga satu lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nas wal hijarat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mangga sekarang Mbak Fitri apa Mbak Tati dulu, mangga. Yang mana duluan silahkan. Surat 25, ayat 25 ya. Nanti Mas Mufti habis ini ya, habis ibu-ibu. Oke, saya dulu ya Mbak ya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min, di itu Mbak Ifa-nya dimainkan, punten. Dengungkan. Iya, dengungnya. Fabasiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rujiku minha min samarati rizqo qala qalul hazal lazi rujikna min qablu wa utu bihi sama mutasyabiha walahum fiha azwazum
mutaharatu wa hum fiha khalidun. Punten dari walahum, terus tadi udah diingetin Uni Heni juga, yang fiha-nya itu lebih panjang dari yang barusan. Iya, Coba diulang boleh? walahum fiha azwajum mutaharatu wa hum azwajum mutaharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira. Oh, 2 ayat. Satu lagi. Innallaha la Iya, 2 ayat dulu. yastahyi Innallaha yastahyi ayyut I-nya panjang. Innallaha Innallaha la yastahyi ayyat riba masalama ya'u ba'udatan fama fauqaha fa'amal lazina amanu fa'ammalazina amanu wa ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaqulu namaza aradallahu bihaza masalan yudillu bihi katsirau wa yahdi bihi katsirau wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Sudah mungkin? Sodaqallahul azim. Satu ayat lagi, Tati, satu ayat lagi terjemahannya. Oh, terjemahannya surat 25 ya? 26. Ayat 26 ya. Sekarang. Terjemahan ayat 26. Oke, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Nurul? Mbak Tati. Ya. Ada Mufti pengen juga. Mufti. Boleh. Sebentar satu Mbak Fitri dulu ya. Habis Mbak Fitri Mas Mufti ya. Ya. Enggak. Mbak Fitri udah masuk antrian tadi. Silakan. Unmute Mbak Fitri. Di mute, enggak? Tadi ke mute ya. Halo? Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang rugi. Bagaimana kamu tar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu. Kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Mbak Fitri. Silakan Mas Mufti, ini pamungkas ya, terakhir soalnya kita udah jam 20.30. Satu aja ya, satu ayat aja ya. Nggak apa-apa biar genap, jadi sampai ayat 30 ya. Ayat Ya, 29 30. Saya minta maaf dulu dengan yang lain-lain yang belum kebagian. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, bisa giliran. Sekarang mangga Mas, ayat 29 dan 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Terjemahannya? Terjemahannya, dia 9. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah udah jam berapa ini? 20.33 ya. Nah, kita selesaikan dulu tadarus bergantiannya. Insya Allah nanti di pertemuan bulan November berarti, karena Oktober kan Ahad pagi. Di bulan November itu insya Allah kita akan masuk di ayat 31 ya, lanjutannya. Nah, sekarang akan masuk ke sesi materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Gatot dari TIITB 79.
Sebelumnya saya menghaturkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudah berpartisipasi dalam tadarus bergantian ini. Jazakumullah khairan katsiro. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal soleh. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan dengarkan berbagi ilmunya dari Mas Gatot. Sebelumnya saya akan bacakan dulu sedikit biodatanya ya, yang tadi sudah diinformasikan oleh Uda AA, ini tambahannya. Mas Gatot Widayanto sekarang tinggalnya di Jalan Penerangan 6, nomor 97, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alhamdulillah sudah berkeluarga, memiliki 3 putra, terdiri dari 1 putra dan 2 putri. Dan alhamdulillah sudah punya 4 cucu laki-laki semua. Alhamdulillah. Profesinya saat ini adalah Business and Executive Coach. Spesialisasinya di Change Management dan Emotional Intelligence. Adapun kegiatan agama yang selama ini diikuti sebelum pandemi adalah menjadi MC untuk kajian-kajian Road to Jannah dari Ustadz Subhan Bawazir, Hafizahullah. Dan untuk mengikuti kajian-kajiannya di kajian sunnah di Masjid Nurul Iman, Blok M Square. Tetapi sejak pandemi, kegiatan agamanya hanya bisa diikuti di kajian online, misalnya di Roja TV, di YouTube-nya Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz Firanda Adirja, Ustadz Maududi Abdullah, dan Ustadz Abdullah Zain, Hafizahullahi Ta'ala, juga asatiz sunnah lainnya. Ini bagus ya, ada ditambahin sama Mas Gatot untuk personal credo-nya. Beliau punya personal credo value. Value adalah singkatan vision and action leads us. Visi seorang mukmin adalah akhirat, actionnya adalah amal soleh. Kalau dijalankan secara konsisten atau excellence, insya Allah jannah reward-nya. Insya Allah, amin. Mangga dipersilahkan Mas Gatot untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dari ilmu yang dibagi. Silahkan. Terima kasih, Nurul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana semua kebaikan menjadi sempurna. Juga sholawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi. Punten yang lagi belum di-unmute, tolong di-unmute dulu biar nggak ngeganggu Mas Gatot. Itu masih kedengaran suaranya? Ada Mas Pri. Bentar nih, saya mau sudah unmute, sudah mute, tapi Nurul harus saya on-kan ya. Nurul bisa tolong di-on-kan? Nurul? Mute-nya di-on-kan, Nurul? Sudah. Oke, sip. Ya. Ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih telah diberi kesempatan untuk berbagi, meskipun harus saya akui bahwa ilmu agama saya masih sangat cetek, cupu banget, dan semakin hari semakin saya rasakan. Namun atas pemerintahan panitia, wabil khusus Teh Nurul yang giroh agamanya luar biasa, Masya Allah. Awalnya ragu sih karena keterbatasan ilmu, kemudian saya sempat berceloteh gitu di WA Japri ke Nurul bahwa ya kalau memang akhirnya saya harus melakukan ya mungkin kisah sahabat gitu, karena diambil dari sisi kehidupan mereka dan dijauhkan dari aspek fikih lah, karena menurut saya sih fikih udah ininya ustadz ya, ulama gitu.
akhirnya ketemulah tema zuhud gitu. Jadi ini yang mendasari semua. Kemudian untuk itu izinkan Al-Fakir saya sebagai berbagi kisah zuhud ini yang dirangkum dari berbagai sumber. Jadi catatan-catatan mengikuti kajian, terus kemudian juga ada situs Rumaiso, situs Al-Manhaj, kajian YouTube Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, A'agim, dan juga buku 100 tokoh zuhud. Mungkin teman-teman pernah lihat buku ini, bukan promosi bukunya, tapi menurut saya ini buku layak dimiliki karena memang bagus sekali. Kisah-kisah mengenai zuhud cukup lengkap, sangat lengkap bahkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala meridhai kegiatan ini sebagai zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian supaya saya juga tidak ngomongnya ngelantur ke sana kemari, jadi saya siapkan slide. Sebetulnya tujuannya slide-nya ini supaya agar saya tidak gagu atau ngomongnya ke sana kemari. Jadi tolong ini disikapi bahwa slide-nya bukan untuk untuk kita harus memperhatikan slide ini, tapi insya Allah dengan adanya slide ini saya bisa lebih fokus membahas masalah zuhud ini. Karena menurut saya ini bagus sekali topik zuhud ini. Agendanya ada 3 hal, jadi mudah-mudahan kita selesai dalam 40 menit. Pertama, mengapa zuhud, kemudian kita bahas mengenai zuhudnya Rasul, dan 3 unsur zuhud itu apa aja, dan diakhiri dengan diskusi, walaupun di dalam agendanya Teh Nurul disebutkan tanya-jawab. Tapi saya lebih senang menyebutkan diskusi, karena bisa jadi saya tidak bisa menjawab. Jadi saya silakan teman-teman, Bang Yusmin atau Bang Imi, siapapun lah yang bisa menjawab, tolong dijawab. Jadi kapasitas saya di sini bukan sebagai dai atau ustadz gitu. Jadi kita nanti diskusi bersama-sama. Baik teman-teman, jadi mengapa zuhud? Jadi tadi secara pribadi saya memilih zuhud karena ini sebagai seorang mukmin memang kita harus menuju ke sana, dan juga setiap membaca semua kisah tentang zuhud bagi saya suatu hal yang sangat menarik dan rasanya perlu kita impikan bersama. Nah, kemudian definisi kenapa zuhud ini ternyata hanya 2 ini. Pertama adalah dunia itu sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap, musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang atau bahkan tidak sempurna dan hina. Bahkan ada hadisnya yang di mana mungkin teman-teman pernah membaca, Rasul menunjukkan bangkai kambing yang sudah mati gitu, udah gitu kambingnya cacat pula gitu. Nah, menurut Rasul dalam hadis itu, saya lupa redaksinya, dunia itu lebih buruk daripada bangkai kambing, udah gitu kambingnya yang cacat, yang nggak bisa dikurbankan lah gitu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini yang membuat kita harus zuhud, itu adalah akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, kekal dan abadi. Apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia, sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, yaitu dalam surat Al-A'la ayat 17. Ini selalu kita dengar pada saat sholat Jumat, terutama sebelum pandemi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa zuhud itu penting sekali. Kemudian kita masuk kepada part pertama, yaitu mengenai zuhudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini nanti saya akan banyak bercerita juga mengenai bagaimana seorang tabi'in yang juga mengikuti zuhudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan An-Nawawi mengatakan bahwa sanadnya hasan. Saya bacakan di sini dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan begitu pula manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu.
Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Ini luar biasa sekali. Ini hadis mengenai zuhud. Ini hampir semua kitab yang membicarakan zuhud bisa dipastikan menukil hadis ini, baik itu di buku-buku yang sifatnya tazkiyatun nafs, ya biasanya itu bagus sekali buku-buku tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, karena disitulah selalu ada topik mengenai zuhud. Kemudian apa definisinya zuhud itu sendiri? Sebetulnya di sini definisinya ini saya nukil juga dari Agim, dari Ustadz Safik, dari Ustadz Firanda, Buya Yahya, ya. Jadi semua itu ternyata beliau-beliau ini menukil pada satu sumber, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah yang dituturkan oleh Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Zuhud adalah meninggalkan rasa gemar terhadap apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Jadi definisinya sangat jelas, sangat telak. Di sini kelihatan bahwa tidak hanya yang haram, bahkan yang mubah, yang nggak ada manfaatnya dengan akhirat, itu sebaiknya kita tinggalkan. Karena itulah yang disebut zuhud. Kalau kita hanya meninggalkan yang haram saja, itu memang demikian halnya gitu. Tapi ini bahkan yang mubah pun kalau definisi zuhud adalah meninggalkan itu juga. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW apa istilahnya 4 hal yang kita bisa pelajari dari beliau. Ini singkat aja karena begitu banyak, saya yakin juga teman-teman sudah banyak membaca sirah. Begitu zuhudnya Nabi Muhammad. Beliau adalah guru zuhud yang pertama, bahkan ada beberapa nukilan hadis yang mengatakan bahwa salah satu zuhudnya beliau adalah kedermawanannya dalam memberikan sedekah. Ya, jadi bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus gitu. Jadi kalau kita bayangkan angin gitu, ini beliau luar biasa lebih cepat dari itu gitu. Jadi apapun yang diminta beliau tidak pernah menolak. Bahkan ada suatu kisah riwayat yang mengisahkan ada seorang, saya lupa Arab Badui atau orang Yahudi yang mengatakan bahwa istilahnya Rasulullah sedang menggunakan shawl, kemudian orang itu berkata kasar, maaf sekali saya tirukan kata-katanya, Muhammad berikan shawl ini kepadaku. Nah, pada saat meminta itu, si orang ini menarik sangat kuatnya sehingga leher beliau itu warnanya kemerah-merahan. Jadi betapa sakitnya sebetulnya ya. Dan kita sebagai orang normal, kita tentu marah dan mungkin malah menempeleng gitu ya. Tapi beliau ini luar biasa, emotional intelligence-nya benar-benar top. Top lah, nggak ada yang bisa ngalahin. Shell-nya diberikan kepada orang yang meminta tadi. Bayangkan ya, jadi sudah disakiti tapi masih memberikan juga. Sehingga yang kedua ini adalah beliau menggambar peta akhlak dengan pena wahyu. Dan ini dikatakan juga oleh Ibunda Aisyah bahwa akhlaknya Rasul adalah akhlak Al-Quran. Ya, jadi di sini saya ambil dari buku ini bahwa peta akhlak beliau ini adalah pena wahyu. Ya, jadi semua yang beliau lakukan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meletakkan undang-undang pertama untuk meminimalisir urusan dunia. Jadi undang-undang pertama yang di situ rohnya adalah meminimkan urusan dunia, itu sudah ditekankan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Jadi luar biasa sekali, beliau sangat visioner di sini. Dan terakhir, kita semua tahu tutur katanya mencuci kalbu dan memukau akal. Jadi inilah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya juga ambil sedikit kisah dari Nabi Daud secara singkat alaihissalam. Beliau diberi anugerah kenabian dan kerajaan. Kayanya luar biasa. Beliau juga Nabi Sulaiman juga ya. Namun tidak sombong. Karena bagi beliau yang namanya kekayaan itu nggak ada artinya bagi beliau. Ya, bahkan ini di poin kedua,
beliau tidak pernah makan kecuali dari hasil usahanya meskipun makanan kerajaan berlimpah. Jadi kita bayangkan ya sebuah kerajaan yang luar biasa, bahkan saya pernah dengar seorang ustadz bercerita lantainya itu mengkilapnya seperti kaca ya, tapi sebetulnya bukan kaca, tapi pokoknya luar biasa, gemerlap sekali. Bahkan mungkin kita belum pernah melihat ya kerajaan semewah itu gitu. Tapi kita rasa iman yang membuat kita percaya bahwa itu memang terjadi di zaman beliau. Dan beliau pernah memberi makan orang-orang di dapurnya 70 tumpuk roti putih. Maksudnya roti putih ini roti yang kualitasnya top lah ya. Sementara beliau sendiri makan roti dari gandum yang kasar. Artinya beliau tidak rela untuk makan apa adanya karena gandum kasar ini yang bisa beliau beli dari hasil usahanya beliau. Jadi beliau tidak mau memakan apa yang ada di kerajaan itu. Yang terakhir, beliau ini adalah pribadi yang zuhud, senantiasa sholat dan puasa. Jadi kalau kita lihat beliau ini, kita tahu bahwa puasa sunnah terbaik atau teratas itu adalah, maksudnya puasa sunnah yang rutin ya, bukan yang kaitannya dengan puasa seperti Arafah gitu, tapi ini yang rutin yang Daud, kemudian ada lagi Senin Kamis, ada Ayamul Bid gitu ya. Ini yang topnya itu adalah puasa Daud. Karena pekerjaannya beliau sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, dan beliau ahli salat. Bahkan ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sholat terbaik adalah sholatnya Nabi Daud. Ya, luar biasa sekali. Jadi ini memang kehidupannya hanya itu, sholat dan puasa, terus menerus. Nah, sekarang contoh zuhud yang meneladani Rasulullah SAW adalah seorang tabi'in sebetulnya, Uwais Al-Qarni rahimahullah. Ini perlu saya kasih catatan teman-teman. Dari kajian yang saya ikuti dengan Ustadz Khalid Basalamah, beliau mengatakan definisi sahabat adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hidup zamannya Rasul dan pernah melihat Rasul atau melihat Rasul. Nah, Uwais ini sebetulnya, Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasul, akan tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasul. Makanya dia digolongkan dalam kelompok tabi'in, bukan dalam kelompok sahabat. Ya, jadi saya mendapatkan ini karena pada waktu saya mengikuti kajian Ustadz Syafiq, sebetulnya topik kajiannya mengenai berbakti kepada ibu ya. Tapi beliau menekankan bahwa kalau mau berbakti kepada ibu, contohlah Uwais Al-Qarni. Saya waktu itu belum kenal Uwais Al-Qarni itu siapa gitu ya. Dan beliau menceritakannya sambil nangis gitu. Karena Uwais ini luar biasa berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya, sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah dia jumpai. Dan Rasul ridho tentang hal ini. Jadi walaupun tidak ditemui, Rasul ridho dan ada hadis mengenai Uwais. Nanti kita bahas hadisnya. Nah, Uwais ini sebetulnya wajahnya hitam. Ya, saya jadi ingat ada istilah ampi kemarin dari Bang Yusmin. Nasabnya biasa-biasa saja dan rendah di mata manusia. Namun sejarah mencatat namanya bersama orang-orang besar. Tidak populer di antara penduduk bumi, namun terkenal di antara penghuni langit. Zikrul Maut tidak menyisakan kesenangan untuknya. Bakti kepada ibunya menghalanginya untuk menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zuhudnya Uwais ini, jadi segala sesuatu pada dirinya itu benar-benar zuhud, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang bernama Uwais. Dia memiliki seorang ibu dan di tubuhnya terdapat tanda putih. Perintahkan dia agar memohonkan ampunan bagi kalian. Luar biasa ya. Jadi harusnya kalau ya umumnya ya kalau kita jadi pembesar itu ya ada orang yang
tidak mau ketemu kita gitu. Mungkin ada sebagian kita gitu yang terhina, tersinggung gitu ya. Waduh, ini nggak mau ketemu sama saya kan ulil amri gitu ya. Tapi Nabi Muhammad luar biasa. Beliau tahu bahwa alasan kenapa Uwais itu tidak mau ketemu karena sangat mencintai ibunya. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Uwais bin Amir akan datang kepada kalian bersama bala bantuan penduduk Yaman dari Marat lalu pindah ke Qarn. Dahulu dia mengidap kusta, lalu sembuh kecuali seukuran uang dirham. Dia memiliki seorang ibu, dan dia berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah dengan nama Allah, maka Allah pasti membuktikan sumpahnya. Bila kalian bisa meminta agar dia memohonkan ampunan untuk kalian, maka lakukanlah. Ini luar biasa. Jadi Nabi kita, pertama beliau mengakui bahwa ada orang yang namanya Uwais ini yang pernah sakit kusta, sehingga meninggalkan suatu bercak gitu ya, tanda putih di badannya yang sebesar uang dirham. Yang saya benar-benar masgul di sini adalah bayangkan ya, seorang Rasul mengatakan bahwa Allah pasti membuktikan sumpahnya. Jadi kalau Uwais itu bersumpah, Allah mengabulkan. Aduh, saya merinding membaca ini, benar-benar saya nggak kebayang gitu ya. Seorang Uwais yang penampilannya dekil, penampilannya ya orang miskin, bukan orang kaya. Ini luar biasa sekali. Sampai kalau dia bersumpah, itu Allah pasti mengabulkannya. Dan yang mengatakan ini Rasul. Dan Rasul nggak mungkin mengatakan ini tanpa ada pemberitahuan dari Allah, itu tidak mungkin. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi bagi saya ini suatu contoh yang real bahwa Uwais ini bukan sembarangan manusia gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Nah, sekarang saya akan coba membahas sedikit tambahan mengenai Uwais ini. Umar tadi menukil hadisnya Rasul, menerima delegasi dari Yaman, dan setiap ada delegasi dari Yaman, selalu beliau menanyakan, adakah Uwais di antara kalian? Beberapa kali, setiap ada utusan dari Yaman, yang dicari pertama kali oleh Umar bin Khattab adalah, adakah Uwais di situ? Karena penasaran. Sampai Rasul saja menyebut namanya, berarti ini orang top markotop gitu ya, udah benar-benar luar biasa nih orang. Jadi, saya pengen banget ketemu. Ini bayangkan Umar bin Khattab loh ya. Jadi ini penerusnya ya, setelah Abu Bakar kan Umar bin Khattab ya. Itu benar-benar penasaran Uwais itu seperti apa. Nah, sampai akhirnya ketemulah ya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Uwais dengan Umar bin Khattab. Kemudian langsung Umar berkata, "Mohonkanlah ampunan untukku." Lalu Uwais memohon ampunan untuknya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, kamu hendak kemana? Dijawab, Kufah. Tidakkah sebaiknya kutulis surat kepada gubernurnya agar dia melayanimu? Apa jawaban Uwais? Aku lebih suka bersama orang-orang yang lemah. Jadi dikasih KTBLC bahwa nanti di Kufah akan dilayani gubernur atas perintah dari Umar bin Khattab. Mestinya ini pas beliau sudah menjadi ulil amri ya. Beliau menolak si Uwais ini. Lebih suka bersama dengan orang-orang lemah. Dia memiliki tutur kata seperti sihir yang mengenai hati dan menawan pikiran. Jadi karena inilah kalau kita nggak tahu bahasa Arab ya termasuk saya gitu, kadang-kadang ini kata-kata seperti ini begitu diterjemahkan mungkin tidak mengena, tapi dalam bahasa Arab saya yakin ini pasti luar biasa ya. Seorang Uwais ini mengatakan bahwa dia seperti sihir, kata-katanya itu pasti luar biasa. Salah seorang ulama, yaitu Usair bin Jabir pada zaman itu, mengatakan, ucapan Uwais sangat mengena di hati, kami pernah mencarinya dan bertanya-tanya tentangnya. Lalu seorang berkata, aku mengenal Uwais.
Kemudian ia bertanya lagi, apakah kau tahu rumahnya? Dia menjawab, ya. Lalu aku pergi bersamanya sampai akhirnya aku tiba di rumahnya, namun dia tidak menemuiku. Maka aku bertanya, saudaraku, mengapa engkau tidak mau menemui kami? Dia menjawab, aku telanjang. Lalu Usair memberinya sepotong burdah. Jadi Uwais ini saking miskinnya sampai nggak punya baju gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali, dan memang ini dalam kisah di 100 tokoh zuhud ini memang Uwais ini contoh zuhud yang miskin. Uwais kemudian menyedekahkan pakaiannya hingga dia duduk dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki pakaian untuk pergi sholat Jumat bahkan. Ya, jadi ini saya nggak tahu ini secara fikih bagaimana. Dia biasa mengutip makanan yang terserak di tanah, lalu dia makan sebagiannya dan menyedekahkan sebagiannya. Seorang yang bernama Harim bin Hayyan menemuinya dan berkata, nasihati aku. Uwais berkata, berbantallah dengan kematian bila kau tidur. Dan bila kau bangun, maka berdoalah kepada Allah, semoga dia memperbaiki hati dan niatmu. Kemudian Uwais memiliki semboyan hidup, hadapilah bahaya selama benar dan jangan berjalan-jalan di taman selama keliru. Maksudnya di sini, kalau Anda tahu ada sesuatu yang memang tidak benar, jangan berpesta pora di atasnya gitu. Kira-kira seperti itu. Karena itu, bila ia melihat kebenaran, maka ia segera mengikutinya. Nah, ini yang menarik, ada juga kisah mengenai perang Siffin, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah waktu itu. Kemudian seorang dari Sam berteriak kepada pasukan Ali bin Thalib, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Mereka menjawab, ya, apa yang kau inginkan darinya? Orang itu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Uwais Al-Qarni adalah sebaik-baik orang yang mengikuti kebajikan, tabi'in. Kemudian dia meninggalkan pasukan Muawiyah dan bergabung dengan sahabat-sahabat Ali radhiyallahu anhu. Luar biasa. Ada seorang yang anggota merupakan pasukan musuh. Begitu tahu Uwais di situ, dia bergabung menjadi pasukan musuhnya itu. Jadi dia berpindah dari pasukannya Muawiyah kepada pasukannya si Ali. Nah, kemudian dia ini meskipun miskin tadi, dia ahli sedekah sampai setiap malam kalau dia tahajud gitu, dia selalu berdoa, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu, hari ini tidak sedekah kepada orang yang lapar karena di dalam rumah tidak ada makanan kecuali yang ada di perutku, dan di rumahku tidak ada pakaian kecuali yang melekat di tubuhku. Luar biasa sekali. Jadi meskipun miskin tetap dia sedekah itu nomor satu. Seorang dari Marat berpapasan dengan Uwais Al-Qarni, lalu ia menyapa, apa kabarmu pagi ini Uwais? Ia menjawab, baik, alhamdulillah. Bagaimana hidup seseorang yang bila pagi maka dia tidak berharap hidup sampai sore, dan bila sore dia tidak berharap hidup sampai pagi. Kabar apa yang seharusnya diterima? Surga atau neraka? Saudara, sesungguhnya kematian dan zikrul maut tidak menyiksakan kesenangan bagi seorang muslim, seorang mukmin bahkan. Ya, jadi ini nasihat dari Uwais. Jadi dia itu setiap hari hanya mikirin kematian dan zikrul maut. Dia tidak pernah memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi karena bagi dia dunia itu ya nggak ada artinya gitu ya. Nah, zikrul maut telah mengusir segala rasa senang dari hatinya sehingga dia menjalani hidupnya dengan resah dan gelisah. Jadi bukannya dia karena sudah banyak sedekah kemudian dia merasa aman, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga. Bukan itu, justru dia merasa hidupnya selalu resah dan gelisah apakah amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia tahu ada hadis bahwa Rasul pernah mengatakan sumpahnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak sombong. Tetap dia takut, tetap resah dan gelisah. Jadi kalau saya simpulkan ada beberapa, ini ada 4 hal keteladanan Uwais. Pertama, rela tidak menemui orang yang ia cintai, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi berbakti kepada ibunya. Dan
Rasul ridho. Yang kedua, gemar sedekah meski miskin. Yang ketiga, zuhud terhadap dunia, selalu orientasi kepada akhirat. Zikrul maut membuatnya menjadi selalu resah dan gelisah. Yang terakhir, ia sangat menikmati bersama orang-orang yang lemah. Nah, ini yang saya bisa ceritakan dari kisah Uwais. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya zuhud ini, contoh yang saya sampaikan tadi sebetulnya ada dua sisi. Orang yang kaya tapi zuhud, yaitu Nabi Daud. Orang yang miskin juga zuhud. Jadi zuhud itu nothing to do, nggak ada hubungannya sama sekali dengan kekayaan. Bahkan orang miskin pun bisa tidak zuhud, karena dia orientasinya pengen kaya, bisa aja. Orang kaya bisa zuhud, karena dia tidak menganggap bahwa dunia itu atau hartanya itu sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan akhiratnya, sehingga dia lebih senang membuat feel indifference lah. Jadi mau kaya mau miskin sama aja gitu ya. Jadi ini menarik sekali. Nah, ini saya nukil dari surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30. Ini sering kita dengar juga kalau khutbah Jumat ya. Ini saya terus terang kalau mendengar ayat ini bergetar karena memang luar biasa dan sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Jadi tadi di sisi lain kita cerita mengenai Uwais yang selalu resah dan gelisah. Di sisi sini Allah memberikan kabar baik, ya, menurunkan malaikat dan selayaknya kita bisa bertepuk dada ini, ya kan? Hanya saja masalahnya kita nggak pernah tahu amal mana yang diterima Allah atau tidak. Makanya sebetulnya yang diteladankan oleh Uwais tadi menjadi sangat relevan untuk kita pertahankan. Jadi ini sebetulnya paradoks ya antara kehidupan Uwais dengan surat Fussilat ayat 30 ini. Karena seharusnya kita gembira, tidak usah merasa sedih gitu. Tapi dari contoh yang diberikan oleh Uwais tadi, ternyata justru kita harus banyak resah dan gelisah gitu ya. Dan Rasulullah pun juga begitu mencontohkannya, bahwa beliau sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosa sebelum dan yang akan datang. Tapi kalau sholat sampai kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bengkak, ya. Dan jawaban beliau ketika ditanya oleh Bunda Aisyah mengatakan, apa tidak boleh saya ini bersyukur. Jadi sholatnya beliau itu bersyukur luar biasa, ya, Masya Allah. Nah, ini ada 3 unsur zuhud. Pertama adalah zuhud adalah yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih diharap-harap dari apa yang ada di sisi dunia, di dunia, ya. Ini tentu saja dibangun di atas rasa yakin yang kokoh pada Allah. Jadi ini sebetulnya tauhid, ya. Ini kalau kita bicara tauhid kita kuat gitu ya. Ya, tauhid lagi, tauhid terus. Ini benar-benar tauhid ini nomor 1. Jadi kita memang harus yakin bahwa di sisi Allah itu suatu hal yang kita harus harap-harap gitu, bukan yang ada di dunia ini karena sifatnya fana. Kemudian unsur yang kedua adalah jika ditimpa musibah dalam hal dunia berupa hilangnya harta, anak atau selainnya,
lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada dunia tetap ada. Jadi pada harta tadi masih ada atau anak tadi masih ada gitu ya. Dan itu tentu diperlukan rasa yakin yang sempurna. Jadi ini luar biasa ini. Aduh, ini mungkin saya juga nggak sanggup ya. Kita ditimpa musibah gitu langsung mengharapkan pahalanya. Tapi dengan kita belajar zuhud ini, insya Allah ya kita akan begitu kena musibah ya mudah-mudahan enggak ya itu kita langsung berharap pahalanya, bukan apa istilahnya sedih, tapi lebih kepada berharap pahala dari musibah tersebut. Unsur ketiga adalah ketika dipuji atau dicela dalam kebenaran itu sama saja. Inilah tanda seorang begitu zuhud pada dunia. Menganggap dunia hanya suatu yang rendahan saja, ia pun sedikit berharap dengan keistimewaan dunia. Jadi mau dipuji kayak mau dicela, selama itu suatu kebenaran, nggak apa-apa. Nggak usah merasa sedih, termasuk misalnya, ya ini ya, kayak misalkan Anda nanti berbagi seperti ini, seperti saya berbagi saat ini gitu ya, saya mencontoh diri saya sendiri, saya mau dipuji baik, nggak ada masalah, saya dicela juga nggak ada masalah. Maksudnya di sini nggak ada masalah adalah kalau ada perbaikan diperbaiki nggak apa-apa karena memang ada salah namanya manusia. Tapi andaikan dicela jangan dibuat sedih gitu. Jadi sama aja mau dipuji mau dicela itu sama aja. Makanya ada juga hadis yang mengatakan bahwa sebaiknya kita nggak memberikan pujian kepada orang karena itu akan membunuhnya. Ya jadi lebih baik karena segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini hanya makhluk kecil yang tidak berkuasa apapun gitu ya. Terus kalau kita rangkum dari kisah-kisah tadi dan juga ini dari buku-buku yang saya baca, dari kitab yang saya baca, bagaimana menuju zuhud? Jadi ada 4 hal di sini. Pertama adalah keimanan yang kuat dan selalu ingat bagaimana ia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi kalau mau zuhud, ingatlah padang mahsyar. Ya, jadi lihatlah bahwa nanti matahari kita semua telanjang gitu ya, tapi nggak ada yang peduli dengan ketelanjangan kita. Kemudian ada yang orang tenggelam sebesar setinggi tubuhnya, tergantung dosanya dan sebagainya. Matahari cuma 1,5 mil kalau nggak salah ya dari di atas gitu. Yang kedua, merasakan bahwa dunia itu membuat hati terganggu dalam berhubungan dengan Allah. Nah ini jangan sampai salah pengertian juga karena memang ada suatu aliran yang benar-benar meninggalkan dunia. Itu nggak benar juga. Dalam pengertian dunia itu tetap kita gunakan sebagai ladang kita untuk beramal, bukan terus ditinggalkan begitu saja, menyendiri di bukit atau di mana gitu ya, nggak mau urusan dengan manusia, itu salah besar. Ya, jadi ini hanya saja kalau kita mengejar dunia, misalkan materi, gitu ya, itu akan membuat urusan kita, hubungan kita dengan Allah terganggu. Habluminallahnya terganggu. Yang ketiga, menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Jiwa tentram, ya ini seperti kata Hakim ya dalam kajian zuhud beliau, orang yang zuhud itu jiwanya tenang, tentram, gitu, sejuk, banyak bersabar, gitu ya. Jadi ini kalau kita mau zuhud, kita harus banyak melibatkan diri dalam ibadah. Ibadah nggak harus mahdo ya, bahkan kita berangkat bekerja itu aja juga udah ibadah gitu ya. Asal semuanya yang kita lakukan adalah yang sesuai syariat. Yang terakhir, merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang banyak menyebutkan tentang kehinaan dan kerendahan dunia serta kenikmatannya yang menipu. Ini banyak sekali ayat-ayat mengenai dunia yang menipu ini. Jadi mungkin di kesempatan lain kita bisa kaji. Dan ini saya bacakan sebuah hadis dari riwayat Muslim nomor 2858 yang artinya, demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat melainkan seperti salah seorang dari kamu yang mencelupkan jari tangannya ke lautan. Lalu hendaklah dia perhatikan apa yang didapat pada jari tangannya. Jadi ini dunia itu
Ya kalau kita bayangkan akhirat itu seluas lautan, coba kita bisa menghitung nggak lautan itu sebesar apa. Begitu kita celupkan jari kita lihat air yang ada di jari, itulah dunia. Sedangkan akhirat ya sisanya yang air yang ada di laut tadi gitu. Jadi sangat ininya sangat luas sekali akhirat itu, dan akhirat merupakan suatu yang tidak pernah kita bayangkan keindahannya. Bahkan jauh lebih indah daripada apa yang pernah kita bayangkan. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya berharap bahwa ini ada manfaatnya. Jadi kalau ada kesalahan pasti dari saya, dan kalau ada yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kita bahas, kita diskusi bersama mengenai zuhud. Tentu saja seperti janji saya tadi, ya kita pengen diskusi gitu. Jadi bukan, saya nggak selalu bisa menjawab gitu. Demikian Teh Nurul dan juga teman-teman, silakan kalau ada mau diskusi. Di unmute dulu Nurul. Halo Nurul. Unmute dulu Nurul. Apakah ada sekarang? Sudah. Sudah ada suaranya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan, Mas Gatot. Insya Allah ilmunya berkah dan bermanfaat. Amin. Amin. Sebelumnya kita buka sesi diskusi ya, tapi mungkin 10 menit aja boleh? Kira-kira 2 penanya dengan ringkas pertanyaannya. Mangga, silakan. Siapa yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya ke Mas Gatot? Silakan. Apakah bisa dibuka unmute-nya untuk yang lain, Mas? Oh iya. Silakan di unmute dulu. Mas Supriyadi. Enggak, Kang Supri. Ya, baru masuk dari jaringannya problem. Jaringannya ya. Hilang. Ada yang mau ditanyakan Kang Supri, mangga? Belum. Sama Mas Gatot? Belum. Kang Erwin, mana suaranya nih Kang Erwin? Di unmute dulu. Belum. Lewat dulu. Atau komentar deh. Komen, Win. Iya, terima Mas kasih, Gatot. Ya, kalau dilihat dari contoh-contohnya, mungkin mayoritas kalau istilah duniawinya, zuhud itu kayak orang susah gitu ya. Apa memang begitu atau memang nggak ada yang bisa seperti balance gitu ya? Dunianya senang, akhiratnya juga senang gitu. Tapi masih termasuk zuhud. Kok kelihatannya sampai Nabi Daud pun yang kaya raya kok sampai nggak bisa makan makanan yang terhidang di istananya? Apa sampai demikian harusnya gitu, atau bisa balance sedikit nggak? Kita juga menikmati dunia sambil berzuhud. Terima kasih. Saya boleh sedikit? Ada yang mau jawab? Kalau lihat definisinya tadi, Mas Gatot, definisinya zuhud adalah meninggalkan rasa gemar kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya. Gitu kan? Iya. Harusnya kalau pertanyaan Erwin tadi seperti itu, harusnya bisa ya menikmati dunia walaupun nggak serakah gitu loh. Ya, dengarnya, Mas Gatot. betul. Dengarnya tadi Mas Gatot, Mas Toti, dengarnya tadi zuhud tuh menderita banget gitu loh. Terus gimana gitu? Indah muncul. Zaman Ya, sekarang. tapi sebenarnya udah dicontohin dua ya, dua orang kaya sama orang miskin. Ini kalau zuhud ini nggak bisa traveling kita ini. Iya. Nanti nggak bisa ke Masjid Aqsa, nggak bisa ke Mekah ini. Nggak boleh ke luar negeri ya, pandemi. Satu lagi, Bang Toti, itu mengenai Nabi Daud ya. Nah, sedikit mungkin ya, mungkin saya salah. Sebelumnya Nabi Daud, sebelum zuhud seperti itu ya,
pada saat dia menjadi pemimpin kaum Bani Israel, itu beliau tuh makan dari makan istana semuanya. Jadi raja lah, namanya raja. Jadi semua dihidangkan segala macam. Sampai datang malaikat Jibril, ditegur dia. Ya kan? Alangkah baiknya engkau tidak makan dari makanan dari pajak-pajak rakyat itu, seperti itu. Nah, makanya kemudian diberikanlah ilmu tadi itu, ilmu besi yang bisa melunakkan besi, sehingga Nabi Daud ya melakukan pekerjaan sendiri. Nah, kata malaikat, alangkah mulianya engkau mendapat penghasilan, bekerja, mempunyai penghasilan, dari situ engkau makan. Dari situlah dapat dia ilmu melunakkan besi, sehingga dia bisa buat baju besi, pedang besi, dia bisa melintirkan besi ya, ilmu melunakkan besi. Kira-kira seperti itu tuh. Mas Oti, itu mungkin salah saya ya. Udah lama sekali saya ini. Iya. Oke, ya, bagus. Makasih Bang Imi, makasih banyak. Jadi kembali ke pertanyaannya Erwin tadi ya, menurut saya benar sekali bahwa seolah-olah kok kita sedih banget gitu ya. Kalau saya melihatnya bukan masalah sedihnya, jadi gini, merasa indifference. Jadi gini, saya jadi ingat suatu kajian waktu itu, kalau nggak salah Ustadz Muzur Zikri, kamu pilih mana? Kalau masuk surga nanti, orang yang miskin itu lebih cepat 500 tahun dibanding orang yang kaya. Pilih jadi orang kaya atau miskin? Orang pada bingung jamaahnya jawabnya, ya kan? Kemudian dibalik lagi gitu. Tapi orang kaya itu dia istilahnya bisa menyedekahkan semua yang dia miliki di jalan Allah gitu, itu pahalanya juga luar biasa. Milih yang mana gitu ya. Jadi akhirnya kesimpulannya gini, saya lupa diskusinya bagus sekali. Intinya begini, kaya miskin itu nggak ada bedanya. Jadi kalau kita memikirkan kaya dan miskin itu sesuatu yang mengganggu keimanan kita, itu namanya kita belum zuhud. Gitu. Jadi mandikan kita miskin, kita mikir, aduh saya harus kaya, harus punya mercy, harus punya ini gitu ya. Itu kita belum zuhud gitu. Tapi kalau kita selalu berdoa dan kemudian mendapatkan yang kita inginkan, tapi kemudian kita tidak merasa sangat bersenang-senang dengan itu tetap zuhud gitu. Jadi zuhud itu nggak harus kita miskin, tapi yang jelas apa kenikmatan di dunia ini yang tidak ada hubungannya dengan akhirat, kita tinggalkan. Itu. Jadi kalau misalkan kita bisa mengajarkan pengajian di suatu istana yang besar gitu, nggak akan ada salahnya juga gitu. Karena kita punya istana itu. Orang seneng di situ, nggak ada masalahnya. Tapi di istana itu, yang mana berlian di mana-mana, daun pintunya dari emas, kita tidak memandang itu sebagai sesuatu yang perlu dipuja, karena kita hanya menikmati kenikmatannya. Kalau seorang ustadz mengatakan, seorang muslim menginginkan mobil yang mewah, mobil Eropa, mobil Mercy atau BMW, nggak ada masalah. Selama dia memang menikmati itu karena memang nikmat, oh suspensinya bagus, gitu segala macam. It's okay gitu. Asal jangan menjadi tujuan. Jadi saya harus dapat ini, saya harus ini, menikmati kesenangan itu gitu. Itu yang saya tangkap sih. Silakan kalau ada diskusi lain atau ada komentar lain. Bunda Linda, mau ngasih masukan atau nanya? Belum. Mungkin maksudnya hati kita tidak dikuasai oleh itu gitu loh. Ya, Hen. Jadi apapun yang ada, apapun yang kita lihat, apapun pesona dunia itu tidak menguasai diri kita, tidak menguasai hati kita. Ya. Jadi antara ada dan tidak ada itu sama aja. Jadi semua harus dijalani dengan ikhlas, nggak akan sakit, nggak akan berat. Terima kasih buat tambahannya dari Heni. Tapi ikhlasnya susah menurut. Kita harus belajar ya. Banyak belajar, susah banget. Selama pandemi boleh belajar nih kelihatannya. Selalu banyak di rumah kan. Iya.
banyak ibadah. Assalamualaikum. Ya, silakan Mas Prapto. Ini Nambahin. saya jadi ingat kebetulan pas dibuka ketemu surat Al-Qasas ayat 77. Oh ya. Yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di sini kalau saya melihat tetap sepertinya kita juga diingatkan untuk berimbang gitu ya. Janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Gimana ini Mas Toti kira-kira ya? Terima kasih. Sebetulnya sudah dijawab sama Anda tadi, sama surat tadi ya. Artinya memang nggak apa-apa kita istilahnya kaya itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau saya melihatnya kaya itu by product gitu. Maksudnya bukan karena kita menuju kaya, tapi kita istilahnya ada hadis ya, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, pada saat Allah menjagamu itu yang dijaga apa? Urusan duniamu dan akhiratmu. Urusan duniamu aja itu apa? Ya apa-apa yang kamu perlukan. Kalau kamu misalnya, misalkan ini ya pengarang buku Bulughul Maram itu saya pernah dengar kisahnya dari Ustadz Subhan bahwa beliau tuh mengendarai sebuah kuda yang luar biasa yang harganya mahal sekali gitu. Tapi untuk apa? Untuk kepentingan dakwah. Jadi orang melihat Islam itu bukan miskin loh. Islam ini kaya gitu loh ya. Jadi sama belajar Al-Asqalani ya pengarangnya kitab Bulughul Maram. Itu luar biasa. Jadi artinya kalau kita misalkan Mas Prapto jadi dai dan mengendarai sebuah mobil Tesla gitu, autopilot gitu ya. Itu luar biasa. Orang melihatnya, oh Islam itu bukan identik dengan kemiskinan. Atau naiknya Tesla gitu ya. Nggak cuma Mercy, tapi Tesla gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi menurut saya, bagi kita adalah bagaimana kita tidak menganggap yang kita tunggangi itu menjadi suatu hal yang utama. Tapi kita gunakan ini untuk jalur dakwah, untuk menunjukkan ke umat manusia bahwa Islam itu tidak identik dengan kemiskinan. Justru Islam itu harusnya kaya supaya kita bisa memberikan infak, sedekah, artinya membangun giroh Islam kita gitu. Itu menurut saya ya dari yang saya cermati dari beberapa kajian gitu. Silakan kalau ada yang mau ngomongin. Sayangnya waktunya udah mau habis, Mas. Sebenarnya seru ya, asik dan alhamdulillah partisipannya banyak ini sampai 33 orang. Masih banyak yang belum bicara ini sebenarnya. Ada Kang Adik, Mas Bowo, Mas Pri, Kang Elim. Tapi minta maaf ya. Sekarang udah nggak kerasa nih, udah jam 21.27 ya. Ya, Mas Gatot, gimana tutup dulu aja? Ada Mas Gatot ada yang menambahin sebelum kita masuk ke sesi penutupan? Oh, enggak. Terima kasih. Jadi menurut saya ini bagi saya pribadi yang namanya zuhud ini ada kaitannya dengan ketakwaan gitu ya. Jadi artinya kalau kita memang mau membangun takwa, ya kita mencoba zuhud gitu ya. Ini saya bukan promosi buku, tapi ini buku ini tipis ya, Tazkiyatun Nafs. Ini buku bukan tentang zuhud, tapi ada topik mengenai zuhud. Bagus sekali. Menurut saya bisa membuat hati kita nggak keras gitu. Jadi pesan saya mungkin topik zuhud ini merupakan suatu landasan kita untuk takwa. Karena kalau kita melakukan zuhud, hampir bisa dipastikan kita takwa. Karena definisi takwa kan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Cuman itu. Dan dengan kita melakukan zuhud, aku yakin kita bisa menjadi insan yang takwa. Demikian dari saya. Kalau ada salah, pasti dari saya. Kalau ada yang benar, pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan buat Mas Gatot yang udah berbagi ilmu dan juga udah memfasilitasi jadi host ya. Ini benar-benar sampai double ini malam ini. Insya Allah jadi amal soleh ya Mas. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan, minimum bisa mengamalkan definisi zuhud dulu deh. Yang gampang diapalinnya. Supaya kita bisa hidup susah kan? Bukan hidup susah. Ya, yang ini dulu aja. Supaya bisa meninggalkan rasa gemar. Ya, Nurul. Ntar semua harta dikasih orang nih semua. Meninggalkan rasa gemar kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Wah, itu aja udah PR bener itu ya. Jangan lalai ya, jangan lalai. Ya, jangan lalai. Kita ini sebelum materinya ditutup, udah di-share belum ya, Mas Gatot ya? Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan bisa dibantu sama Mas Gatot ya, bisa di-share materinya. Kita nanti kita minta. Ya. Buku yang zuhud itu bisa dikasih tahu atau dipesan di kolektif di Mbak Nurul? Nanti kita bicara sama Mas Gatot ya Mbak, tentang bukunya juga. Ya nanti insya Allah kita masukkan ke grup WA Husnul Khotimah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dikolektif, termasuk harganya. Ini ada berita sakit. Ya, ini putrinya Mbak Anita ya. Mbak Tita. Mbak Tita, Teteh Dea ya. Katanya lagi dirawat. Kebetulan tadi Buya Andes udah izin pamit duluan. Bisakah kita minta tolong Mas Mufti? Ada ya? Masih? Untuk masih bisa bantu aja tuh. Bisa dilempengin bisa bantu mimpin doa terutama untuk Teh Dea yang putrinya Mbak Tita, juga buat kita semua ya. Ini pandeminya lumayan lagi tinggi kelihatannya, dan keluarganya kita juga ada beberapa yang kena ya COVID ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan kita semua juga mudah-mudahan sehat. Insya Allah bisa ketemu lagi di pengajian berikutnya. Ini sebelum ditutup saya informasikan dulu untuk 4 Oktober itu mohon dicatat kalau bisa yang ikutnya banyak karena kita mengundang Ustadz dari luar. 4 Oktober hari Ahad, jangan lupa jam 7.30. Insya Allah juga diinformasikan kemudian dengan Imam Syamsi Ali dari New York ya, imam di Islamic Center New York. Mudah-mudahan kita banyak yang bisa hadir ya. Ini hari ini juga saya bersyukur banget udah 32 walaupun malam. Kemudian pada bulan Oktober pagi, untuk bulan November insya Allah jatuhnya akan minggu ketiga itu dengan Profesor Tengku Ahmad Sani. Teh Eis masih ada nggak ya Teh Eis? Masih. Sani ini suaminya temennya Teh Eis di jurusan fisika ya. Kalau Sani sendiri geofisika ITB 79. Ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Aceh Pungo juga. Kenapa? Ya. Aceh ya, orang Aceh ya betul. Kang Yusmin juga, Kang Sumi ya. Ya, temennya Bang Yusmin sama Bang Imi. Itu Aceh Pungo. nanti jatuhnya yang pengajian malam di November. Jadi November kita ketemu lagi di Jumat malam. Formatnya dengan tadarus dulu seperti tadi dan pemateri. Tetapi untuk Ahad itu karena Imam Samsi jadi full satu pemateri saja. Sekalian Imam Samsi akan menjelaskan mengenai perkembangan pembangunan pesantren di sana ya. Mungkin seperti itu. Mangga Mas Mufti dipersilahkan. Mari sobat-sobat semua kita berdoa bersama untuk putrinya Teteh Tita ya yang sedang dirawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan, karena di dalam surat Asy-Syu'ara wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, itu yang senantiasa saya selalu ingat bahwa
yakin segala sesuatu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa. Hari Selasa mau operasi lagi tuh. Ya, mudah-mudahan Allah lancarkan semua jadwal operasinya dan juga kita senantiasa diberikan rahmat kesehatan di saat pandemi. Karena pandemi adalah berkah untuk kita semua, bukan musibah, tetapi berkah. Kalau kita pandang sebagai berkah, tentunya Allah juga akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur pada malam hari ini bisa bertemu, bersilaturahmi, saling berbagi, saling menimba ilmu, dan saling mengingatkan akan kebenaran. Hanya kepada Allah lah kita berharap segala sesuatu Dialah yang menyelesaikan. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami memohon agar putri sobat kami, Teteh Tita, putrinya bernama Dea, mudah-mudahan Engkau sembuhkan, Amin. Engkau pulihkan, Amin. dan Engkau berikan keberkahan semua ini. Karena ini adalah rahmat darimu ya Allah. Mudah-mudahan kita pun semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat kepada kami, keluarga kami. Amin. Jadikanlah putra-putri kami sebagai penyejuk hati kami, penyejuk mata kami. Tambahkanlah dia ilmu dan mudahkanlah segala urusannya. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan Mas Mufti untuk doanya. Kita sebentar lagi akan tutup, tapi mohon nanti di-unmute semua, kita baca Saidul Istighfar dan doa kifaratul majelis. Ini saya udah lihat ada Kang Asoka di sini. Bantuannya Kang Oka untuk foto ya, habis nanti ditutup ya untuk foto bersama. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita insya Allah di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Jazakumullah khairan katsira buat semua ya yang udah bergabung. Mari sama-sama kita membaca Saidul Istighfar. Punten yang masih di mute, di unmute dulu karena ini harus bareng-bareng bacanya. Udah hafal semua insya Allah ya. Allahumma anta robbi. Mangga silahkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahduka wa bika mastata'tu azubika min syarri ma sana'tu aqulaka ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mau difoto diatur sama Kang Asoka, silahkan. Mangga, bebas. Bebas ya. Bebas ya, silahkan.